Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Karma. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Abdiatama. Saat ini saya sedang dalam proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini saya melampirkan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Sebagai salah satu dosen pada program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa prodi K3 yang diletakkan pada semester kedua. Mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk mempelajari prinsip dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi bahaya dan risiko kerja, penyusunan dokumen perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi kebijakan, sasaran, dan prosedur kerja aman, serta teknik evaluasi melalui audit internal, serta penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja. Mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibebankan CPL, yaitu CPL 3, CPL 4, dan CPL 5. Adapun CPL 3, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan, kepada tim lintas disiplin dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi K3 untuk menghasilkan keputusan bersama yang mendukung tempat kerja yang aman dan sehat. Kemudian CPL 4 mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kerja secara sistematis melalui analisis data dan teknologi terkini, serta merancang program mitigasi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk menghasilkan solusi berbasis bukti untuk meningkatkan keselamatan kerja. CPL yang terakhir, yaitu CPL 5, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja berbasis pada regulasi yang berlaku dan kebutuhan industri dengan hasil berupa dokumen perencanaan, implementasi, dan laporan audit yang dapat diukur dan diterapkan. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan elemen dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar internasional seperti ISO 45001. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi resiko dan bahaya kerja untuk menyusun langkah mitigasi dalam kerangka sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dokumen perencanaan SMK 3 termasuk kebijakan, sasaran, dan prosedur keselamatan kerja. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas implementasi SMK 3 melalui audit internal dan penilaian kinerja keselamatan. CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip continuous improvement dalam SMK 3 untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja di organisasi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu pengantar SMK 3 dan prinsip dasar SMK 3, kemudian elemen utama dalam SMK 3, identifikasi risiko dan bahaya kerja, teknik mitigasi risiko dalam SMK 3, kebijakan dan sasaran SMK 3, prosedur kerja aman, teknik penyusunan dokumen dan perencanaan SMK 3, teknik audit internal SMK 3, dan teknik penyusunan laporan audit
Continuous Improvement dalam SMK 3. Pada mata kuliah ini digunakan beberapa referensi, salah satunya adalah hasil penelitian saya pada tahun 2023 yang memperoleh hibah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang berjudul Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja dengan Metode HIRAS pada lokasi pengolahan emas dengan cara amalgamasi di Kecamatan Krung Sabe. Selanjutnya, rencana evaluasi pada mata kuliah ini digunakan beberapa teknik evaluasi. Yang pertama adalah basis evaluasi berdasarkan aktivitas partisipatif menggunakan metode case method dengan bobot 17,3%. Selanjutnya adalah basis evaluasi menggunakan hasil proyek menggunakan metode project based learning dengan bobot 26,7%. Selanjutnya ada komponen evaluasi untuk mengukur tingkat kognitif atau pengetahuan dengan menggunakan metode quiz, ini sebesar 11%, dan tugas 10%, kemudian ujian tengah semester 10% dan ujian akhir semester 25%, sehingga total keseluruhan nilai bobot nilai adalah 100%. Selanjutnya mari kita saksikan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita minggu sebelumnya ya. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko. Ya, jadi ini merupakan satu skill yang harus dan wajib dimiliki oleh insan K3 ketika kita bekerja di bidang K3, maka kemampuan dasar kita adalah bagaimana cara bisa mengidentifikasi bahaya. Karena kalau kita tidak bisa mengidentifikasi bahaya, maka kita tidak bisa kemudian mengambil tindakan yang diperlukan, ya, seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kita sudah menguraikan ya kira-kira apa yang dibutuhkan dalam kita menerapkan sistem manajemen di suatu usaha, di satu industri, ya. Mulai dari kebijakan, kemudian mulai dari penerapan sampai dengan evaluasi. Nah, salah satu yang diperlukan itu adalah mengidentifikasi bahaya. Tanpa kita mengidentifikasi bahaya, maka K3 itu sejatinya dia tidak berjalan, ya. Mulai dari mengidentifikasi dan menilai risiko ini kita kemudian bisa mengambil satu keputusan, ya. Apakah kita memerlukan APD, bagaimana cara kita menjaga lingkungan kerja supaya tetap aman. Nah, itu berhubungan dengan identifikasi bahaya, sehingga tindakan-tindakan kita itu menjadi tindakan yang terukur, ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita punya dua hal ya. Yang pertama adalah bahaya dan yang kedua adalah risiko. Nah, jadi kira-kira apa itu bahaya dan apa itu risiko, ya? Ini adalah pertanyaan dasar kita. Nah, saya akan berikan dua gambar, ya. Yang pertama adalah gambar ini sirip ikan hiu, ya. Sirip ikan hiu, artinya sini ada 3 ikan hiu, yang ini menggambarkan satu bahaya, dan resiko ini digambarkan dengan yang tadinya ada 3 ikan hiu dan sekarang ada 1 manusia di dalamnya. Nah, kira-kira dengan gambar seperti ini, bahaya dan resiko itu kira-kira apa namanya definisinya? Oke, baik. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan dari dua gambar di depan? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Oke, Ardian.
Jadi Pak, dalam kedua gambar ini kita bisa mengetahui bahwasanya gambar yang pertama itu kan ada kolam yang diisikan oleh 3 hiu. Ya, Maka disinilah potensi bahayanya, yang mana ada 3 hiu tersebut yang bisa saja menyerang akan objek yang datang ataupun yang masuk ke dalam area tersebut. ya, Kemudian di gambar sebelahnya lagi, di sini telah ditambahkan oleh seorang manusia. Maka disinilah akan terjadi sebuah risiko karena manusia tersebut telah masuk ke area yang berbahaya. Bisa saja mereka terkena cedera ataupun bisa mati gara-gara digigit hiu tersebut. baik. Terima kasih, Arfian. Kita tepuk tangan dulu untuk Arfian. Baik, nah jadi dari jawaban Adrian tadi kita bisa membedakannya apa itu bahaya, apa itu risiko. Nah ini adalah visualisasi sederhana yang membedakan antara itu bahaya dan risiko. Ya, jadi bahaya pada contoh ini adalah hiu. Hiu ini adalah sumber bahaya. Ya, artinya dia bisa mengakibatkan cedera bagi kita. Nah, kemudian risiko adalah ketika kita mendekati sumber bahayanya. Ya, sebenarnya bahaya itu tidak beresiko jika kita tidak dekat. Ya, misalnya harimau. Harimau itu kan berbahaya ya, tapi dia di tengah hutan. Nah, ketika kita masuk hutan, nah baru beresiko. Karena kenapa? Kita masuk ke lingkungan harimau. Nah, kira gambarannya seperti itu, ya. Jadi kita pada tahap pertama ini sudah bisa membedakan apa itu bahaya dan apa itu resiko. Nah, jadi risiko itu kita nanti bisa hitung. Artinya bisa kita klasterkan tingkat risikonya. Apakah tingkat risikonya sedang, apakah tingkatnya rendah atau tingkat risikonya yang tinggi, ya. Ya, di next. Nah, jadi salah satu cara atau metode yang sering digunakan untuk kita mengidentifikasi bahaya sekaligus juga menilai risiko, ya, itu menggunakan metode HIRAS. Nah, ya, metode HIRAS ini hazard identification, risk assessment, determining, dan control. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. IPBR, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah, dia HIRAS ini ada form sendiri. Jadi nanti di next pertemuan itu kita akan belajar bagaimana cara kita mengisi form HIRAS. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kita perlu untuk mengenali risiko? Ya, artinya ketika kita bisa mengenali risiko dan bahaya di tempat kerja, itu kita bisa mencegah loss atau kerugian. Ya. Karena ketika satu kecelakaan itu terjadi, itu seperti efek domino. Bisa mengganggu produksi, ya. Itu dari sisi industri. Kemudian dari sisi industri yang lain adalah kalau terjadi kerusakan, ada kerugian material, ya. Kalau dari sisi pekerja lebih berat lagi. Ketika dia bekerja, sekalipun ada asuransi yang nanti akan menghandle kalau dia misalnya Tatan bekerja kecelakaan misalnya, ya, itu kalau dia terdaftar asuransi ya mungkin pemulihannya akan dibantu oleh asuransi. Tapi kalau Tatan udah bekerja misalnya, ya, udah punya anak, nah itu kan anaknya kan nggak ditanggung asuransi. Nah, jadi kita perlu untuk menghindari loss ini, kerugian. Karena kerugian yang dimaksud itu tidak hanya kerugian pada perusahaan, tapi juga kerugian pada pekerja, ya. Nah, jadi ada beberapa kerugian yaitu keselamatan ya bagi pekerja, kesehatan, harta ini bagi perusahaan, kemudian lingkungan, kemudian juga produksinya terhenti, ya. Saya kira ini adalah loss atau kerugian yang perlu dihindari dan sebenarnya bisa dihindari. Oke. Nah, kemudian konsep identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini dalam mencegah kecelakaan seperti apa? Ya, yang pertama adalah
mengidentifikasi bahaya dari satu aktivitas. Jadi semua aktivitas yang kita laksanakan di tempat kerja itu sebenarnya bisa kita identifikasi bahayanya. Dari kita berjalan, dari kita naik turun tangga, dari kita mengangkat beban, nah itu bisa diidentifikasi. Kemudian kita mengkalkulasi resikonya memakai matriks. Nah, jadi nanti kita akan lihat matriksnya itu seperti apa sih. Nah, ya. Kemudian dari matriks resiko kita dapat nilainya berapa, baru kita lakukan pengendalian bahaya, ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tipe bahaya, ya. Kalau kita klasifikasikan, kira-kira ada kimia, fisika, biologi, ergonomi, mekanis, lingkungan, psikososial, tingkah laku, dan kelistrikan. Nah, jadi nanti bergantung pada kita kerjanya di mana. Kalau kita kerjanya di PLN, di tambang, nah tentu akan berhadapi dengan kimia dan kelistrikan. Ya, nanti bergantung di mana kita bekerja. Ya. Selanjutnya, yaitu mengapa kita perlu adanya matriks. Tadi kita sebutkan di dalam IPBR itu menggunakan matriks. Kenapa perlu matriks? Yang pertama adalah untuk persepsi. Jadi persepsinya itu sama. Kalau kita punya alat ukur yang sama. Misal nih tangga licin, antara Tan sama Khairin itu bisa beda persepsinya. Menurut Tan ini bahaya, menurut Khairin enggak. Bergantung latar belakang Khairan dan Rina. Tapi ketika punya matriks, kita bisa tinjau sama-sama. Ini tandanya apa? Nah, kalau tandanya apa, kita sesuaikan sama matriks. Nah, gitu. Sehingga persepsinya sama. Karena kalau persepsinya beda, itu jadi nggak objektif nanti kan ketika kita menilai. Nah, kemudian risk assessment. Nah, jadi kalau kita punya matrik, persepsi kita sama, nah kita bisa melakukan tindakan yang sesuai. Nah, jadi nggak ribut lagi. Menurut Tan kayak gini nih cara nyelesainnya. Menurut Khairin nggak kayak gitu, nih kayak gini cara nyelesainnya. Kenapa? Karena persepsinya tadi tidak sama. Ya. Kemudian risk management. Nah, jadi kita dengan matriks itu bisa memanajemen risiko. Nah, ini poin besarnya, ya. Kemudian yang kita lihat ini adalah matriksnya. Jadi skala tingkat risiko. Jadi perbandingan matriksnya itu adalah matriks antara tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan. Nah, jadi skalanya 1 sampai 5 untuk tingkat kemungkinan dan 1 sampai 5 juga untuk tingkat keparahan, ya. Jadi di dalamnya ini kita jika matriksnya itu misal nih satu tindakan, ya, satu pekerjaan itu memiliki tingkat kemungkinan bahayanya, ya, itu nilainya 3. Kemudian tingkat keparahannya misalnya seseorang terjatuh, kakinya patah. Nah, itu tingkat keparahan kaki patah itu kita bilang ada di angka 4. Nah, ya, tingkat angka 4. Nah, maka di mana titik pertemuannya 3 dan 4? Nah, di sini H. H ini artinya height, tinggi. Nah, gitu ya. Nah, jadi tingkat kemungkinan 1 sampai 5 ini dia meningkatkan apa? Menunjukkan apa? Nah, ini. Ya, 1 artinya hampir tidak pernah terjadi, 2 jarang terjadi, kemudian 5 adalah dapat terjadi setiap saat. Ini tangganya licin. Ini siapa yang lewat pasti jatuh. Nah, maka nilainya 5. Nah, seperti itu, ya. Kemudian tingkat keparahannya, ya, ini tidak terjadi cedera. Jadi dia jatuh tapi nggak apa-apa gitu, ya, nggak ada cedera apa-apa. Kemudian cedera minor, cedera ringan, kerugian finansialnya sedikit, mungkin lecet sedikit pakai ansaplas, selesai, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini terjadi sampai mengakibatkan kematian. Nah, jadi itu skalanya. Nah, setelah kita tadi mengetahui tingkat bahaya dan tingkat risikonya, ya,
pada akhirnya kan kita harus mengendalikan risikonya. Setelah kita tahu, oh ya ini berbahaya, ini tingkat risikonya, kemudian kita harus ngapain? Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengontrolnya, memanajemen bahaya tersebut. Nah, di K3 kita mengenalnya dengan hierarki pengendalian atau hierarki kontrol, ya. Mulai dari APD, kemudian administrasi, ya, kemudian terkait dengan administrasi, ya, kemudian engineering, kemudian substitusi dan eliminasi. Nah, jadi APD ini merupakan selemah-lemahnya iman. Ya, APD itu adalah bentuk pengendalian yang paling lemah, selemah-lemah iman lah bahasanya. Sedangkan eliminasi itu adalah yang paling bagus, artinya kita menghilangkan bahayanya. Nah, tapi kan nggak mungkin kita bisa menghilangkan satu bahaya itu serta-merta. Misalnya kita pergi ke hutan supaya tidak ada bahaya, harimaunya kita bunuh. Nah, kan nggak kayak gitu caranya, ya. Nah, jadi ada satu gambar ilustrasi yang kira-kira bisa menjelaskan masing-masing dari hierarki pengendalian tadi. Ya, kalau kita lihat gambar, ya, kita cari perhatikan gambar. Yang tadi kita bicara ada bahaya, ada ikan hiu, kemudian risiko, ada orang yang dekat dengan sumber bahaya, ya. Nah, gimana cara kita kalau kita harus bekerja di sini misalnya, bagaimana cara kita kerjanya tetap aman? Nah, pengendalian yang paling baik itu adalah kita menghilangkan hiunya, seperti yang saya bilang tadi. Bergantung apakah mungkin atau tidak ya. Kalau memang itu habitat dia kan jadi tidak mungkin kita menghilangkan bahayanya, ya. Kemudian adalah substitusi, kita mengganti hiunya dengan yang lain, ya. Substitusi itu seperti artinya kalau kita menggunakan satu alat, kalau alat ini kira-kira digunakan itu terlalu berbahaya, maka alatnya kita ganti dengan alat yang lain. Kalau kita memang menggunakan alat tersebut, kita harus pakai ini alat, nggak bisa nggak pakai alat. Nah, nanti kita pilih alat mana yang paling aman, ya. Nah, kemudian adalah kita rekayasa. Kita rekayasa dalam di sini kita bisa melihat kalau bisa kita ngelas di dalam laut. Nah, supaya tetap aman ya kita kerjain dalam kerengkeng. Nah, supaya ikan hiunya itu nggak bisa mengganggu, nggak bisa masuk. Nah, itu bentuk rekayasa. Ya. Bentuk rekayasa lain siapa? Sering kita lihat orang buat proyek di pagar. Nah, itu bentuk rekayasa supaya orang nggak masuk ke sumber bahaya. Nah, yang ketiga, yang keempat ada administrasi. Kita tempelkan rambu-rambu. Jangan masuk ke sini, ya, ke area berbahaya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, itu adalah bentuk pengendalian. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, yang paling lemah adalah administrasi. Ini pakai APD, yang paling murah malah, ya. Selemah-lemahnya itu harus pakai APD. Nah, semakin ke sini, ini artinya semakin sumber daya yang dibutuhkan semakin besar. Ya, biayanya makin besar. Maka selemah-lemahnya iman adalah kita menggunakan APD. Ya. Nah, baik untuk pengendalian ya, kira-kira ini adalah ilustrasi yang paling mudah untuk dipahami, ya. Tadi saya menggambarkan bahaya dan risiko, juga punya ilustrasinya, kemudian sampai kita pada APD. Ya, jadi kenapa kita wajib pakai APD ya itu adalah bentuk yang paling sederhana dan paling murah. Nah, karena dia bentuk paling dasar dari pengendalian, maka dia wajib jadinya. Nah, kalau kita tidak pakai APD, ya artinya kita memang tidak memperdulikan keselamatan. Oke. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ke lapangan untuk mengidentifikasi bahaya menggunakan metode HERAS, ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.